Ya. Nah ini ilustrasi lagi ya, hakikat, berkaitan dengan hakikat. Jadi kalau bicara tentang si apa, berarti hakikatnya, ya anak Allah adalah Allah. Roh Allah ya Allah. Gitu. Hakikatnya. Ya. Tapi kesiapaannya di dalam dirinya, pribadinya. Roh Kudus pribadi. Yesus Kristus pribadi. Anak Allah. Bapa pribadi. Nah kalau berdoa misalnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Loh kalau misalnya itu dia kan berdoa sama dirinya sendiri. Action. Conversation is on. Iya, kalau ditarik dari hakikat tadi kita ngomong gitu kan. Kalau misalnya hakikat enggak, karena Enggak ya? di dalam kesiapaan kan berbeda pribadinya. Oh, Maka Tuhan iya, Yesus iya. berdoa sama Allah. Iya, Ketika iya. dia meminta, Roh Kudus minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Loh kalau itu satu semua ngapain dia ngomong begitu? Oke. Waktu baptisan Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus turun, terus Suara, ada Allah suara. Bapa bicara. Loh kalau misalnya itu hanya permainan atau manipulasi kan nggak begitu. Berarti yang sebetulnya yang benar adalah pribadi ya. Ya, satu hakikat, satu hakikat, esensi, tiga pribadi. tiga pribadi dalam perwujudan yang berbeda-beda. Formulasi satu hakikat dan tiga pribadi itu merujuk kepada penyataan-penyataan yang tadi saya katakan di dalam kitab suci. Oke. Nah, Mas Andi, sekarang kita bicara sedikit mengenai ke film ya. Nah, ini kan menarik. Kemarin ada satu film yang udah lama sebetulnya film itu, yang sempat diputar di gereja. Itu kan ada satu film di mana satu orang ini dalam keputusasanya dia ketemu dengan tiga pribadi ini. Itu Tapi Shrek ya? Bukan Shrek sih. Film rohani juga sebetulnya. Iya, Film apa namanya? apa namanya? Judulnya saya lupa. Yang main Itu ada bukunya. Yang main ini nih, yang jadi Lord Stark-nya The Guardian of Galaxy itu siapa? Saya baca itu kok. Hah? Judulnya Chris Pratt. Ah, itu yang main dia. Itu kan dia ketemu sama wanita, ibu-ibu yang digambarkan ini sebagai Allah Bapa. Lalu dia ketemu si cowok yang digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Lalu dia ketemu lagi satu cewek yang digambarkan sebagai Roh Kudus. Dan dia ketemu tuh ke satu-satu orang ini. Shrek namanya. Oh gitu ya? Iya, saya udah baca bukunya dan sudah nonton filmnya. Nah, itu kan dia nemuin tiga orang ini. Si yang ibu ini yang diartikan sebagai Allah Bapa, dia bicara beda mengenai apa gitu. Aku juga agak lupa sih, cuma udah 3 tahun yang lalu lah. Nah, ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus menunjukkan berbagai mujizatnya. Dia diingatkan dia bahwa dia bisa berjalan di atas air dan sebagainya waktu itu. Nah, yang menarik ketika dia bicara dengan Roh Kudus ini dia Roh Kudus ini bicara mengenai motivasi, mengenai penguatan lah istilahnya seperti itu. Tepat nggak sih gambarkan di dalam film seperti itu? Kalau merujuk tadi misalnya tiga pribadi ini satu hakikat. Kalau saya itu penggambaran film tapi saya tidak jadikan sebagai penjelasan. Kalau saya begitu, karena apa? Ada bahaya untuk bisa kemudian menjelaskan yang tidak terbatas itu kepada hal-hal yang terbatas, Teguh. Karena gini, memang logikanya yang terbatas, kita ini terbatas kan? Ya. Kita yang terbatas pasti akan menciptakan yang lebih terbatas lagi, betul? Ya, supaya kita lebih ngerti, supaya kita ngerti. Tapi pada logikanya, apa yang terbatas ciptakan itu makin terbatas lagi. Nah, bayangkan kita membuat film ini terbatas, makin terbatas, dan yang makin terbatas ini menjelaskan sesuatu yang tidak terbatas. Kira-kira bisa jadinya apa? Nanti orang-orang akan lebih fokus kepada yang terbatas ini daripada kembali kepada yang tidak terbatas. Malah tambah sempit pemikirannya. Malah tambah sempit, betul. Okay. Dan kalau tambah sempit itu dimutlakkan, orang akhirnya memahami yang itu. Yeah. Maka menurut saya nggak apa-apa itu menjadi penggambaran. Tetapi tolong ingatkan, itu menggambarkan apa? Menggambarkan ini. Maka kan ada fungsi motivasi. Yeah. Itu nggak apa-apa, fungsinya kembali. Tapi jangan sampai ini menjadi rujukan dan acuan, hanya penggambaran.
Oke. Tapi harus kembali kepada yang sesuatu yang mendasar gitu. Itu gue. Ya. Nah, Mas Andi, satu pertanyaan lagi nih. Gimana caranya yang mudah gitu ya? Ini kan seringkali kita ngomong, kenapa saya ngomong mudah? Karena seringkali kan kita bicara bahwa kalau menjelaskan mengenai Allah Tritunggal ini kan agak nggak gampang diterima dengan logika. Kita ngomong logika ya, kita ngomongnya ya. Nggak gampang diterima dengan logika. Terutama orang-orang yang istilahnya yang pemikirannya sempit gitu kan, atau pemikirannya terbatas. Nah, gimana caranya yang mudah supaya anak-anak Tuhan atau jemaat ini itu bisa gampang untuk memahami doktrin Allah Tritunggal ini dan bisa menyampaikan ke orang lain juga dengan bahasa yang bisa familiar, yang bisa diterima. Oke. Saya menjawab dengan 3 hal. Satu, kalau Teguh tadi nyinggung logika, semua ilmu, semua teori, semua keyakinan itu harus berdasarkan pada logika. Tapi pertanyaannya, logika yang mana? Iya, dasar logikanya yang mana? Betul sekali. Menurut saya, kalau kita mau membangun iman, kita harus membangun logika berdasarkan firman Tuhan. Oke. Rapatnya begini, kalau kamu bicara tentang logika, maka ada keyakinan yang lain menolak bahwa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, karena itu tidak sesuai dengan logika. Iya. Kalau saya melihat, itu sangat logis. Kenapa sangat logis? Logisnya begini, karena Alkitab sudah menanamkan itu. Terutama di dalam pemahaman-pemahaman berkaitan dengan korban. Ya. Nah, logika sudah diletakkan, Tuhan Yesus mengenapi berdasarkan logika itu. Oke. Jadi kalau ditanya, Yesus itu melakukan sesuatu yang sangat logis. Nah, kalau ditanya kemudian, Allah Tritunggal, menurut saya sangat logis. Karena Alkitab menyatakan itu. Bangunan logika kita harus didasarkan pada apa? Pada kitab suci. Kalau saya itu yang pertama. Oke. Soalnya gini, kalau nanti di membangun logika misalnya logika kepada logika yang lain, pada cara berpikir yang lurus yang lain, maka akan sulit ketemu. Sulit ketemunya misalnya yang namanya binatang ya binatang. Satu binatang ya satu binatang, nggak bisa satu binatang di dalamnya misalnya ada 3, nggak bisa. Itu karena logikanya itu yang dibangun. Nah, sebentar, nanti saya potong ya. Tadi kan ini yang tertarik nih, selintas di pemikiran saya tadi. Karena Mas Andi bicara ini, satu binatang, ya satu binatang gitu kan. Tapi kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa binatang itu ada 2, dalam artian di dalam dirinya. Ada raga, ada nyawa. Tapi manusia itu 3. Ada raga, ada nyawa, dan satunya roh kalau nggak salah. Itu. Nah ini kan kadang dibuat suatu Ya itu 3 aspek namanya. Iya. Itu juga bukan sesuatu yang menjelaskan pribadi. Karena pribadi ketiga-tiganya ada. Oke. Jadi itu dalam keterbatasan. Jadi nggak bisa pakai itu. Nah kalau hal yang kedua yang tadi saya katakan, yang pertama membangun logika berdasarkan kitab suci. Yang kedua adalah kalau saya pernah berdialog dengan beberapa teman yang non-Kristen. Soal ini. Kemudian dia menjadi kuat di dalam, pertama-tama waktu diskusi dan dialog ini susah sekali memahami. Susah sekali betul. Saya jujur susah. Dan saya juga susah menjelaskan. Ya itu sih. Dia susah memahami, saya susah menjelaskan. Tapi ketika dia ketika percaya sama Yesus, iman itu mengawali atau mendahului semuanya. Jadi iman itu akan mendasari logika dan rasio. Nah, iman itu akan menjadi dasar dari rasio. Nah, sekarang ini kalau ketemu saya tanya, gimana pemahamanmu? Karena dia sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu membawa dia untuk makin mengerti, makin mengalami di dalam keimanannya. Kalau menurut saya memang hal kedua, ya
kalau hanya mengisi alat Tritunggal untuk logika dan sains, wah rasanya nggak akan bisa ya. Butuh hipotesa dan butuh memenuhi apa-apa yang mungkin nggak bisa masuk. Akhirnya sifatnya terukur terus. Terukur terus. Okay. Kalau menurut saya iman kredo itu mendasari rasio. Oke. Nah kalau misalnya dia hanya bertanya, kita cukup memberikan penjelasan. Ini pemahaman saya. Ini berdasarkan ini, berdasarkan yang tadi kita jelaskan. Tapi kalau sampai dia mau percaya, itu memang anugerah dan kasih karunia Allah yang kita yakini demikian. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah harus bangun logika. Yang kedua, kredo mendasari rasio. Iya. Nah, kalau yang ketiga adalah kalau menurut saya doa. Jadi gini, Pak Teguh, spiritualitas kita atau kerohanian kita itu sesuatu yang nyata dan hidup gitu loh. Ketika mereka ini kan 3 pribadi, namanya pribadi ya kita bisa bersekutu. Iya. Kalau saya sih Alkitab itu menyatakan tiga pribadi ini bukan 3 yang hanya dipahami saja secara rasional sudah, enggak. Tapi seperti 1 Yohanes 5, kita membangun relasi secara pribadi. Nah di dalam relasi itu kita bisa mengerti. Contoh Teguh ya. Ini yang gimana Teguh bisa lebih dekat sama anak. 2 anak wanitanya, perempuannya. Teguh ini laki-laki. Udah dari dulu. Ya, laki-laki, anak wanitanya dua-duanya perempuan. Tapi Teguh saya lihat sama anak-anaknya dekat sekali. Kenapa? Ya, dan saling mengerti. Saya terus komunikasi sama mereka. Betul. Saya terus berkomunikasi terus, saya memahami mereka. Betul. Bahkan lagu apa saya coba masuk ke dalam mereka. Gitu sih. Betul sekali. Jadi yang ketiga ini yang poinnya adalah bagi banyak orang ya yang percaya. Saya dorong untuk tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Dengan cara-cara yang sederhana lah. Masa sama anak kita jaga jarak, ayo kita jaim. Formal, enggak kan? Ya. Ya melalui kehidupan sehari-hari. Jadi kerohanian jangan dibayangin dengan apa? Harus menyepi, terus apa namanya ke gunung, bukan itu gitu. Tapi setiap hari, daily Christian gitu. Jadi seberapa kita dekat gitu ya dengan Tuhan gitu. Dan itu kalau kamu tanya sama saya, Pak Sandi bingung nggak sama Allah Tritunggal? Loh saya mengalami. Alkitab menyatakan saya mengalami itu. Dan itu sesuatu yang nyata gitu dalam hidup saya. Kalau saya menjelaskan begitu. Ya. Dengan logika, dengan kredo yang mendalui rasio, dan yang ketiga, dengan meditasio, pengalaman hidup setiap hari. Nah, sekarang satu poin yang tadi juga terlintas lagi, Pak. Kelemahan kita ngomong terus terang deh. Kelemahan kita jujur aja. Kalau kita membaca Alkitab itu kan orang nggak akan tahan gitu loh berlama-lama. Ini kita bicara secara awam, secara umum nih. Mungkin pada waktu kitab kejadian oke lah. Itu ada semacam kayak cerita kan, gitu kan. Tapi begitu masuk bilangan, gitu ulangan, imamat itu kan udah bagi beberapa terutama yang muda-muda ini kan boring gitu loh. Nanti apalagi misalnya bilangan dibagi lagi menjadi berapa imam ini dibagi lagi dan sebagainya lah istilahnya. Tapi begitu masuk ke kitab-kitab yang lain misalnya yang sifatnya ada ceritanya gitu kayak raja-raja, kisahnya gitu, itu mulai jalan. Tetapi kelemahannya kita, saya juga banyak belajar di sini. Kita hanya sekedar membacanya, tapi kita tidak pernah kadang terlewat untuk memahaminya. Itu yang susah. Kalau kita bicara tadi logika, harus berdasarkan firman Tuhan gitu kan. Berarti kalau logika berdasarkan firman Tuhan, berarti kan logika kita ini kan harus memahami nih apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu kan. Nah, apa yang Teguh sampaikan itu juga pergumulan saya sebagai manusia. Saya ini seorang bapak, istri, 2 anak, dan kami komitmen untuk baca Alkitab setiap hari. Oke. 2 pasal, 3 pasal. Karena saya meyakini begini,
kitab suci, Alkitab kita itu dasar dari kehidupan. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Ada banyak buku bagus, ada banyak buku tebal, ada banyak buku ilmu bagus. Tapi jangan tinggalkan ini karena ini dasar dari semua. Kami meyakini itu. Tapi repotnya untuk membaca ini secara konsisten. Satu konsisten. Yang kedua apa? Secara konsisten. Yang kedua itu dengan sebuah pemahaman, sebuah pengertian. Itu lain lagi. Dan yang ketiga konsisten, mengerti, yang lain lagi melakukan. Ya. Oh, ini lebih rumit lagi. lebih kompleks lagi. Nah, kita coba lihat dulu ke memahami. Karena kan kita bukan hanya untuk memahami ya, tapi untuk melakukan. Nah, gini poinnya. Konsisten. Kami coba konsisten 2 pasal, 3 pasal. Untuk konsisten itu memang perlu ada semacam variasi. Apalagi melibatkan saya dan anak-anak, istri harus ada variasi. Tapi yang paling penting adalah membaca itu jangan diem-dieman. Membaca itu harus mendengarkan. Berarti dibaca dengan keras. Dibaca, supaya apa kita bisa mendengarkan, mengikuti. Karena saya jadi tahu kenapa sih saat itu pembacaan di dalam Perjanjian Lama tuh di meja makan orang membaca, melafalkan, terus semua orang mendengarkan. Supaya melibatkan ini dan ini. Kalau saya pernah coba baca itu dalam hati, itu ngantuk itu. Iya. Tiba-tiba sudah pagi, sudah bangun, matahari sudah terbit. Tapi kalau mendengar itu berusaha untuk dengan ini kita lebih mengerti sebenarnya, menangkap. Nah kalau saya sih membaca dengan melafalkan, ya, membacakan supaya mendengarkan, ya. Dan ini jujur ya yang saya lihat. Anak-anak saya dulu awal-awal itu baca bahasa Alkitab susah loh. Ya. Anak saya ini kelas 6, satu kelas 6, satu kelas 3 SMP. Maaf, bacaan Alkitab tuh susah-susah loh. Nggak gampang loh. Awal-awal belepotan, ini apa. Tapi lama-lama terbangun semacam yang saya katakan. Logika itu dibangun dengan kalimat. Oke. Nah, kalimat-kalimat ini kemudian kami menemukan ya bersama dalam perjalanan waktu. Kejadian sampai dengan sekarang kami Yesaya. Itu semua ada hubungannya. Maka kenapa saya katakan logika? Oh Yesaya ngomong ini, kan dulu udah dinyatakan di sini ya gitu. Oke. Jadi oke, saya tahu. Jadi ada satu pemikiran yang nyambung, terangkai gitu ya. Dan itu banyak variasinya untuk menolong di beberapa fasilitas-fasilitas di YouTube itu banyak hal yang menolong untuk kita tahu hubungannya. Itu menolong sekali. Oke. Menolong sekali. Sekolah minggu kita yang kita lakukan, sekolah minggu di Pragolan itu sudah melakukan itu, sudah mau menolong untuk melakukan itu dengan menyambungkan rantai, ya. Sekolah spiritualitas juga begitu, menyambungkan rantai. Dan saya tahu juga dari bacaan-bacaan kita, dari pemberitaan firman Tuhan itu mau menyambungkan rantai, ada kaitannya gitu. Nah itu yang saya sebut dengan logika. Iya. Oke Pak, jadi mungkin bisa saya simpulkan dari awal kita bicara sampai sekarang ini, sebetulnya sih kuncinya ya kalau saya nggak salah nih, kuncinya itu semakin kita ini mencintai Tuhan, gitu ya, semakin kita ini dekat sama Tuhan itu semakin kita pengen tahu, kepingin kenal lebih dalam. Nah kenal lebih dalamnya tadi, ya namanya kita manusia, kita seringkali memakai logika, tapi logika kita kalau kita pengen kenal dengan Tuhan ya larilah ke firman Tuhan gitu kan. Logika kita akhirnya berdasarkan itu. Kalau saya coba merumuskan ya dalam kehidupan gitu ya. Nah yang kedua, begitu logika kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka aplikasi dalam hidup kita itu ya istilahnya mencerminkan apa yang kita dasarin seperti itu. Sehingga pada saat kita katakanlah ditanya orang mengenai apa yang kita yakini, kita bisa jadi ngerti gitu. Apa yang kita sampaikan. Tahu apa yang kita mau sampaikan. Nah, ini satu menggaris bawah itu, Bu. Apa yang logika Alkitab nyatakan, respon kita terhadap musuh, apa?
Harus mengasihi, malah mendoakan kan? Logika itu dicatatkan di mana? Di perkataan Tuhan Yesus ya? Ada di dalam hal yang lain? Di dalam hal yang lain maksudnya? Catatan yang lain, apa yang lain? Oh nggak ada. Jangankan itu, tampar pipi kanan, kiri dikasih pipi kanan aja kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Pilatus, kerajaanku bukan datang dari sini. Saya pikir, saya terus terang, tidak ada pernyataan yang sangat kuat yang dinyatakan. Bahwa kita memang harus membangun logika hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Yang memang bisa berbeda dengan apa yang dunia. Kadang harus menentang arus. Betul. Contoh misalnya, kita harus hidup jujur. Apapun kesulitannya tetap pegang Tuhan. Karena Tuhan tolong. Itu logika Alkitab. Oke. Ya, jadi sebetulnya bukan masalah apakah kita mengenai tadi doktrin Allah Tritunggal atau apakah 3 pribadi dan sebagainya. Memang seperti itu yang firman Tuhan nyatakan gitu. Tapi seberapa jauh sih kita memahami gitu. Mengenal, dekat pada Dia. Betul. Seperti itu. Ini kiranya bisa jadi suatu bisa jadi suatu inspirasi gitu bagi pemirsa podcast gitu ya, supaya kita ini harus terbuka dengan segala sesuatu. Kita harus berani bertanya mengenai iman kita karena kita cinta iman kita gitu. Betul. Keyakinan kita. Tapi masalahnya tanyanya kepada orang yang tepat. Betul. Jangan tanya kepada orang yang salah karena jawabannya akan salah juga. Dan gitu, pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita mau lebih dalam dan belajar. Orang nggak belajar nggak akan nanya gitu loh. Tapi orang belajar akan tanya. Dan iman yang benar adalah iman yang membawa kita dan mengajak kita untuk bertanya. Iya, betul. Itu yang kemarin waktu kalau teman-teman juga di sini yang podcast sama Pak Yakub kan katakan gitu kan. Harus berani bertanya kalau lu memang senang dengan isinya waktu itu cinta dengan keyakinan gitu, dengan imanmu, lu mesti nanya. Ya, iman yang benar membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang bukan mempertanyakan tentang dan meragukan, tapi ingin kenal lebih dalam. Betul. Seperti seorang anak ketika datang sama papanya, papa lahir dari mana sih? Iya. Apakah dia ingin melakukan kelahiran kita? Iya. Enggak, tapi dia pengen tahu. Dia ingin tahu asal usulnya. Iya. Dia ingin tahu riwayat kita. Iya. Begitu juga ketika kita bertanya tentang Tuhan, engkau mau apa sih? Tuhan, kenapa sih engkau datang ke dalam dunia ini? Ini menjadi satu identitas. Iya. Bukan sanksi, tapi kenapa sih gitunya? Kenapanya? Pertanyaan ini intinya di situ gitu. Oke. Ya, Pak Sandi, ini mungkin akan panjang kalau kita bisa tarik gitu ya. Tapi mungkin nanti sesi lain kita akan bicara mengenai hal-hal yang lain yang lebih. Saya pikir ini jadi part 1, sesi 1. Betul. Saya rasa mungkin teman-teman bisa respon nanti, ajukan pertanyaan, nanti kita buat podcast lagi, Pak Teguh yang memfasilitasi. Karena sejarah gereja kita sangat jelas menyatakan apa yang Alkitab nyatakan. Jadi mungkin ada baiknya kita nanti membahas mengenai itu gitu juga supaya kita tidak merubah pakem dalam masa depan, tapi kita bisa belajar dari masa lalu sebetulnya untuk itu. Betul. Oke, thank you banyak Pak Sandi. Yuk, sobat podcast, kiranya ini bisa jadi suatu inspirasi, bisa menjadi suatu motivasi. Semakin kita kenal Tuhan, maka kita akan kepingin tahu Tuhan lebih banyak dan kita gali di dalam firman Tuhan, dan juga kita bisa bertanya kepada orang yang tepat. Ada komunitas, ada CG, ada FCG gitu kan, ada fellowship online atau kepada hamba Tuhan kita seperti itu. Tadi seperti yang tadi Pendeta Sandi katakan, kita juga butuh masukan. Jadi kalau kalian sudah subscribe, kalau yang belum tolong subscribe di GKI Prenggolan Bunder Channel. Lalu tombol notifikasinya di on-kan supaya video-video nanti ada video lain kalian bisa update terus. Dan juga itu tadi komen tuh yang penting. Bisa bertanya untuk sesi ini, bisa bertanya untuk video yang lain, kita akan jawab. Lalu kita juga butuh masukan. Masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan kita ke depan. Itu yang kita harapkan dari kalian semua.
Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.